badan ke atasnya itu nggak nampak, nyatu sama alam. Yang nampak itu cuma kakinya ya kira-kira 2 meter sama megang lampu. Udah lagi dipangku sama nenek-nenek. Tapi mukanya yang nampak, rambutnya aja. Di video kali ini kita akan membahas atau cuap-cuap tentang pengalaman mistis. Jadi narsum kita kali ini akan berbagi pengalamannya tentang mistis yang mendaki gunung ya, salah satunya cerita mendaki gunungnya. Nah, sebelumnya kita minta maaf karena selama ini kita kurang aktif untuk mengupload video di Sirka TV. Mungkin langsung aja kita akan perkenalkan narsum kita kali ini. Halo Kak Mei. Halo. Nah Kak, video kita kali ini kita akan berbicara pengalaman tentang mistis nih Kak. Agak seram nih. Kemarin kakak kan ada tuh cerita-cerita mistis gitu kan. Nah, tertarik nih kita, mungkin para sahabat Sirka TV juga pengen nih mendengarkan cerita-cerita atau pengalaman mistis kakak. Nah, itu gimana Kak kalau tentang pengalaman mistis kakak kayak mendaki gunung kemarin itu kan kakak pernah cerita tuh. Itu gimana sih Kak untuk awal-awalnya, atau kisah apa sih Kak yang paling menyeramkan buat sahabat Sirka TV tahu atau berbagi pengalaman di sini? Mungkin apa ya, paling menyeramkan sama aku ya. Waktu pendakian di Sibaya. Tapi bukan kemarin, karena mungkin sekitar 10 atau 10 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu udah ya kan? 10 tahunan yang lalu lah, belum menikah. Dan waktu itu sama kayak malam ini, malam Jumat. Naik pas lepas maghrib, karena mungkin suntuk di Medan kan, naik berdua sama kawan. Pas naiknya dari Sibaya 2, dari jalur wisata. Pas di tangga jumpa sama pencari belerang, ditanya ada orang nggak di atas. Yang cari belerangnya bilang banyak. Ya udah, karena banyak kami mikirnya senang kan, oh berarti banyak kawan di atas. Gitu nyampe di atas ternyata nggak ada, cuma 2 orang, cuma kami 2. Tapi mau turun juga tanggung karena udah gelap kan. Ya udahlah, bangun tenda. Nggak taunya lewat 1 jam 2 jam kemudian ada rombongan lain 5 orang laki-laki. Ya, naik, kami aja gabung aja gitu. Jadi kami bertujuh lah di puncak Sibaya 2 itu gitu. Akhirnya bertujuh totalnya kan Kak. Karena zamannya itu masih tenda pramuka yang kayak rumah gitu, belum kayak sekarang dom. Jadi pintu pertama itu menghadap ke puncak Sibaya 1. Pintu kedua itu turun ke tempat tadi datang gitu, Sibaya 2. Jadi malam tuh sekitar jam-jam udah tengah malam lah, jam-jam 12-an, kawan-kawan sebagian main kartu kan, karena nggak mau ikut. Akhirnya ngadep ke puncak Sibaya 1. Suasana gelap nih ya kan. Itu jam berapa Kak? Sekitar tengah malam lah, jam 12-an gitu, jam 12-an, jam 1. Tiba-tiba ada api di puncak Sibaya 1. Nampak kayak obor. Terus aku bilang sama kawan-kawan, oh ada orang itu gitu kan. Terus senang sih, karena kayaknya apinya banyak gitu. Kalau apinya banyak itu hitungannya berarti banyak, karena apinya banyak, jalannya cepat. Terus Sibaya 1 itu kan konturnya itu agak berbatuan, susah kalau untuk jalan. Tapi kalau lihat dari api apa semuanya berarti kayak rombongan obor gitu. Berarti logikanya saat kakak ngelihat itu berarti itu orangnya banyak gitu ya Kak ya? Kayak rombongan pramuka gitu kan, dari jalur 1 menuju jalur 2 gitu. Tapi ternyata makin lama makin dekat nggak ada gitu kan, nggak nampak orang,
nggak nampak rombongan, tapi nampak api yang jalan, makin lama makin dekat ke arah tenda kami gitu, sampai sekitar jarak 5 atau 7 meter gitu dengan tenda. Makin lama makin dekat. Dah ternyata bukan orang. Kami di tenda itu udah diam aja, diam. Jadi dari tenda itu kami intip orang, ternyata yang bawa itu bukan obor, tapi ada orang dengan sosok ya mungkin tingginya 5 atau 7 meter gitu kan, bawa lampu ting. Jadi obor yang ditengok dari jauh itu ternyata sebenarnya lampu ting, tapi karena ketinggian kakinya itu, jadi saking tingginya dia, jadi kayak dia sama kita kayak bawa apa gitu, padahal sebenarnya enggak, dia lagi nenteng. Jadi sempat berapa detik dia berdiri di tenda kami. Di depan tenda itu, Kak? Iya. Kalau kami udah diam semua, diam, takut. Jadi nggak, badan ke atasnya itu nggak nampak, nyatu sama alam. Yang nampak itu cuman kakinya ya kira-kira 2 meter sama megang lampu. Udah gitu, karena kami juga diam, terus dia ya nggak tahu, terus dia turun. Turunnya itu ya tak itu dengan detik aja, tiba-tiba udah nyampe di ujung, terus hilang. Okay. Gitu. Nah, itu merupakan pengalaman pertama atau sekian kalinya, Kak? Kalau Sibaya itu yang pertama. Itu yang pertama, Kak? Iya, Kak, dari begitu banyak naik ke Sibaya, dulu hampir setiap minggu naik, baru itulah pertama kali jumpa. Nggak tahu itu siapa ya, tapi ya orang diceritain ke orang bilang itu ya itulah penunggunya Sibaya, katanya gitu. Tapi ada juga yang bilang penunggunya Sibaya itu sebenarnya perempuan, penguasanya Sibaya itu perempuan, dan itu adalah kayak pengawalnya atau siapanya gitu katanya. Gitu ya. Nah, saat udah ngeliat tuh, terus si penjaga yang bawa lampu itu udah hilang, kalian ngapain tuh, Kak? Maksudnya apakah udah bergegas mau pulang nih gitu langsung, atau udahlah bawa tidur aja santai gitu? Abis dia itu ngilang, suasana terus kayak mau badai gitu, angin kencang, tapi nggak kayak mau hujan, sampai pokoknya angin kencang lah, sampai kami nggak tahu itu tikus dapat dari mana ya, ada tikus di dekat tenda kami gitu kan. Tiba-tiba ada tikus langsung gitu ya, Kak. Jadi kami milih tidur aja karena nggak memungkinkan juga untuk turun. Satu lagi dia turunnya ke arah yang kalau kami mau turun kami harus ngeliat, jadi bagus kami di atas aja nunggu besok sampai terang gitu. Kami milih tidur lah. Udah lah gitu ya, doa udah tidur, tarik selimut, udah selesai. Besok paginya, Kak? Besok paginya nggak ada apa-apa, udah nyata gitu. Nggak ada jejak, nggak ada apa. Dan itu sangat berkesan ya, Kak. Wah, ya sampai sekarang kayaknya baru kejadian berapa hari yang lalu atau berapa bulan yang lalu, karena ingat terus kayak gitu rupanya. Nah, dari kisah itu kira-kira ada lagi nggak sih, Kak, hal-hal menarik mistis yang ingin Kakak bagi atau Kakak ceritakan pengalaman? Kalau pengalaman mistis banyak sih, karena mainannya main-main di hutan ya kan. Hobinya di hutan ya kan. Mainnya di hutan, coba-coba antara ya mungkin karena nggak percaya, akhirnya mungkin itu juga bagian untuk meyakinkan bahwa ada dunia lain, ada makhluk lain, sama kita mau menunjukkan itu kan. Berarti sebelumnya Kakak nggak percaya gitu? Enggak. Atau gimana? Enggak. Kenapa Kak bisa nggak percaya? Maksudnya? Ya karena nggak ada rasa kan? Nggak ada gitu, nggak nampak, nggak bisa dirasain, sampai akhirnya nampak wujud menakutkan, suasana yang bisa tiba-tiba berubah, kok suasananya menjadi mengerikan atau apa, terus Sibaya yang nampak jelas di depan mata gitu, akhirnya menyadarin bahwa ternyata ada. Hal yang masih Kakak ingat untuk dibagi ke sahabat Sirka TV kira-kira apa tuh, Kak? Pengalaman mistis yang lain apa ya? Setelah pertama kali itu kan, Kak, ngedaki gunung terus ngebawa ada orang lewat gitu. Nah itu kan makhluk yang lain lah kita bisa bilang kan. Terus ada hal yang masih Kakak ingin ceritakan dan ingat gitu, mistis-mistis yang lain? Mistis-mistis yang lain apa ya? Kalau di hutan itu paling sering ya ada orang menyelinap, orang yang melintas. Atau pernah kami waktu di daerah Bukit Lawang, lebih ke dalam lagi,
malah lagi main kartu, ketawanya diikutin sama kuntilanak gitu. Kita ketawa, dia ketawa juga gitu kan. Kalau lama-lama kita kayaknya ketawanya bukan ketawa kita itu gitu. Ternyata ada yang ngikutin. Itu awalnya kenapa Kak? Kalian maksudnya Kak naik kereta gitu, masuk ke hutan? Kami ngecamp di hutan, tapi kami nggak suka ya ngecamp di tempat-tempat yang rame, yang biasa. Jadi suka masuk, kalau di sini sering orang ngumpul, kami lebih jauh lagi ke dalam. Satu lebih tenang, satu lagi ya tantangannya kayak gitu. Jadi pas ketawa itu pas di jalan gitu kan? Enggak, biasalah malam ngisi kan, ngisi udah sampai habisin waktu di tenda, main kartu, coret-coret, ketawa-ketawa. Ada yang ketawa. Awalnya nggak sadar kan, biasa kita kakak ya kan, mana tahu kita itu ada ketawa. Lama-lama sadar, ini kayaknya nggak ketawanya kita ini. Udahlah, tidur lah. Serem kali. Nah, untuk pertama kali jumpa berarti itu di Sibaya itu Kak? Enggak ya, pertama kali jumpa di mana ya? Sehingga Kakak benar-benar timbul, karena kan Kakak sebelumnya bilang nggak percaya gitu kan, sampai akhirnya Kakak bilang oh ternyata ada toh makhluk yang begini gitu. Itu kira-kira pertama kali jumpa itu di mana Kak? Terus ceritanya gimana? Pertama kali jumpa mungkin abis susur gua yang di Bukit Lawang, gua Kelawar kali ya. Abis dari situ terus kayak ada yang sering ganggu tidur apa, sampai sekali pernah terbangun. Biasanya tidur mati lampu yang gelap. Pernah sekali terbangun, lagi dipangku sama nenek. Tapi mukanya yang nampak, rambutnya aja. Kalau itu udah nggak bisa mau ngapa-ngapain, dia nengokin gitu tapi ya? Kita juga nggak bisa bergerak ngapain ya. Itu pengalaman yang pengennya nggak tidur lah, saking takutnya menghilangkan rasa takut itu. Berlalu juga. Itu sih itu ya. Banyak sih yang lain, cuman yang paling diingat gitu, yang pernah yang apa itu yang namanya begu ganjang ya, waktu camping di Galang. Jadi di Galang itu di rumah bibinya kawan tuh, malam tidurnya di rumah yang kayak rumah karo gitu, di ruang tamu kan luas kan. Di situ tidurnya. Lampunya lampu sentir yang goyang-goyang gitu. Jadi siangnya lagi haid. Ini pesan juga nih buat kawan-kawan yang suka main-main apa, siangnya lagi haid. Bibi ini rumahnya di atas bukit. Jadi kalau mau sumber air tuh cuma di sungai, jadi susah. Jadi kalau udah di rumah itu air harus hemat gitu, turun dulu. Jadi lagi haid, softteknya dibuang pas di belakang rumahnya jurang kan, buang situ. Udah pembalutnya buang situ gitu aja. Malamnya nggak bisa tidur. Ini tidurnya menderet. Malam nggak bisa tidur. Jadi kata orang kalau nggak bisa tidur, pandangin aja lampu sentir itu kan, nanti ngantuk gitu kan. Pandangnya lama-lama lampu sentirnya bukannya apa kok berubah menjadi mengerikan. Berubahnya apa tuh Kak? Berubah makin besar, makin mau gitu. Jadi waktu mau bangunin kawan yang di samping nggak bisa, nggak bisa. Padahal jaraknya cuman orang tidurnya dekat-dekatan kan, kok nggak bisa nih gitu. Baca lah, tak baca Bismillah, tak baca apalah. Sampai besok pagi ke jurang itulah ngambil. Gara-gara pembalut itu ya Kak? Gara-gara malu ditanya orang mau ngapain, nggak ada, nyari edelweiss. Ada mau ngambil itu. Jurang itu tempat buang sampah bibi itu, masuk korek-korek ya. Gitulah. Berarti itu peringatan juga ya Kak? Bawa pulang, kalau datang punya sendiri, pulang bawa sendiri gitu. Jangan sembarangan. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh atau apa gitu Kak? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Kalau kejadiannya seringnya cuman kayak gitu, muncul, terlihat, nampak, terus udah gitu-gitu aja. Tapi nampak ya Kak gitu? Yang itu tadi udah jelas gitu ya Kak? Iya, kayaknya itu yang namanya yang Kakak bilang tadi nenek-nenek itu ya? Ya enggak, yang mana ini? Yang di pangkuan itu benar-benar nampak. Iya, rambutnya gondrong, tapi hitam semua. Cuman kita tahu kita lagi di pangku sama dia gitu kan. Kalau itu. Dan sampai saat ini masih terlihat jelas Kak? Enggak. Udah enggak lagi ya.
mantap kali kisahnya Kak. Nah, kemarin kalau nggak salah nih, ada aku dengar Kakak membahas tentang yang rame-rame itu Kak, masal. Rame-rame mana nih? Kemasukan. Oh, kerasukan kerasukan massal. Hmm, Itu nah, itu pas di Sibaya, nggak tahu tuh rombongan anak SMA mana tiba-tiba kok jadi kemasukan massal semua, nggak tahu ya, ingat-ingat lupa sih peristiwanya. Itu ngecamp juga Kak? Kak dulu sempet sering stay di Sibolangit. Jadi kalau Sibolangit kan banyak anak pramuka atau apa kan, camping atau apa. Nah mungkin tuh kayaknya rombongan anak pramuka tapi dari SMA mana yang tiba-tiba kemasukan massal. Tapi antara percaya nggak percaya sih, bisa kayak gitu. Tapi kalau ditengok dari ekspresinya kayaknya memang kemasukan. Kayaknya nggak capek juga. Capek juga kalau dia mau buat main sandiwara kayak gitu kan. Nggak guna juga sih sebenarnya kalau gitu. Cuman kan sampai sekarang masih belum masuk logika, betul nggak itu ya? Iya sih. Kak, kalau yang pernah juga tuh aku dengar Kakak cerita tentang Kak Vera. Nah itu gimana tuh? Itu menarik loh Kak. Coba Kak ceritain berdasarkan pengalaman itu Kak. Kalau Vera itu ceritanya ada kawan baru meninggal, terus dikuburin di kampung halamannya di daerah Tobasa. Terus kami mau ziarah. Mau ziarah ini juga berdasarkan mungkin kawan masuknya melalui Vera, nyampeinnya ke Vera, minta supaya aku ziarah gitu kan. Akhirnya ziarah. Nah nggak tahu kalau Veranya ternyata punya hubungan dengan dunia-dunia kayak gitu, punya hubungan dengan leluhurnya atau apa gitu, mau masuki Danau Toba, Parapat. Gelagatnya udah aneh, gelagatnya udah kayak orang mau kemasukan atau apa gitu kan. Tapi dia kasih tahu bahwa ada yang ikut atau apa sama dia gitu kan. Dan itu kami satu rombongan itu nggak ada yang percaya dengan yang kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya kami istirahat, pesen teh manis. Jadi model kursi makan yang kursinya 6 gitu kan. Jadi ada satu kursi yang masih kosong pas di depan. Dan itu belum sampai tujuan ya Kak? Masih ya? Pas di penatapan Parapat itu. Jadi pas di depan itu kosong, teh manis dikasih. Ya, kawan yang mau duduk itu lagi ngecas handphone kan. Ya gitulah, kalau kita biasa minum teh manis kan diaduk. Itu yang di depan gelasnya sendoknya mutar sendiri. Kok bisa mutar sendiri? Maksudnya sebelumnya apakah ada Kak Veranya ngobrol atau gimana? Enggak, kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Vera duduk di samping aku. Terus nggak ada angin, kayaknya suasananya nggak sedang berangin kencang atau apa. Kalau kalau kita mau mikir logika ya kan mungkin kena. Tapi kalau kena angin paling bergeser. Ini enggak, ini teraduk gitu kan. Aduh, kalau kami udah down lah itu di situ. Ternyata memang ada teraduk sendiri gitu ya Kak. Dan itu nampak depan mata. Kalau mau dibilang sihir, ada yang coba-coba main sihir, kayaknya bukan penyihir semua rombongan yang gitu ya kan. Dan nggak percaya ya pada rombongan itu pada nggak percaya tentang mistis. Tapi gitu, semuanya nampak. Kami 6 itu semuanya nampak gerakan sendok itu. Jadi semuanya juga tahu kalau ini bukan main-main. Nggak ada yang main-mainin sih di situ. Lagi nggak banyak pengunjung, lagi apa gitu. Kak, itu kan kisah bercampur saat gadis sama saat sudah menikah. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan ketika masih gadis terus begitu sudah memiliki anak, ada nggak perubahan mistis atau apa gitu kan? Kadang suka ada orang kan Kak, ketika dia saat itu masih gadis dia ini gitu, suka ngelihat atau apa gitu, begitu dia udah menikah dan punya anak dia nggak ada lagi tuh mistisnya. Suka melihat suami gitu. Orang gitu mistisnya nggak suka melihat. Mistis orang jadi kayak pelakor Kak. Nggak ada sih, cuman nggak tahu, ada yang suka merasa kayak ada datang kalau lagi malam. Dulu sempat kayak gitu.
Itu masih gadis atau udah menikah, udah mau melahirkan, udah punya anak juga, karena udah punya anak masih main-main juga kan, tapi cuman mungkin dulu kan hiburan kesana sini. Kalau sekarang sudah pekerjaan ke hutan-hutan gitu kan, jadi sering kayak ngerasa ada yang kayak mau kemasukan di bus ini sedang menuju Padang Lawas. Kakak mau kemasukan? Lagi biasa kan di bus tidur kan, Medan Padang Lawas itu 1 malam. Nah di bus itu kayak gitu, kayak ada yang mau masuk ini gitu, padahal ini di bus gitu kan. Itu ceritanya mau ketemu sama masyarakat, sama anggota DPR, mau soal konflik tanah. Jadi kalau setelah menikah pikirannya kalau kayak gitu ada yang datang atau apa, itu cuman mau ngasih isyarat bakal ada kejadian, bakal ada kesulitan. Ternyata betul gitu, sampai satu harian nggak jadi ketemu. Nggak tahu lah ini bukan berarti menduakan Tuhan ya, nggak jadi ketemu DPR-nya, masyarakatnya susah, banyak masalah gitu. Jadi perjalanan menuju ke sana itu udah dikasih tahu bakalan ada yang susah nih gitu. Seringnya kayak gitu aja. Iya, terhambat gitu ya. Sebenarnya dari semua kejadian banyak pesan sih, pesan bahwa pesannya itu ya menghargai tempat, bahwa nggak bisa juga sembarangan. Kami pernah waktu di Marike itu pegunungan kapur, nggak tahu kalau sekarang udah dieksploitasi itu alam kan. Jadi pas menyusuri pegunungan itu dapat hamparan ladang cabai, sayur-sayuran, nggak ada orang di sana. Tapi kalau yang percaya, itulah kampung Bunian. Kalau yang disebut kampung Bunian itu Kak. Kalau yang kalau gitu. Nah, kalau yang kita rakus, kita lancang, kita apa? Karena nengok nggak ada orang atau apa, kita biasanya ngambil apa gitu. Enggak, itu punya orang gitu. Jadi jangan diganggu yang nggak ada urusannya sama kita, yang bukan hak kita gitu. Nah, yang sering-sering hilang, pulang linglung, itu kadang-kadang kayak gitu, keinginan tahuan yang terlalu tinggi, terus nggak tahu diri, merasa bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dan semuanya. Iya, kita lebih tinggi, tapi saling menghargai gitu. Mereka juga perlu dihargai kan. Gitu. Tuh. Jadi pas di desa itu Kak, itu kejadian apa yang Kakak ingat? Di yang mana nih? Yang di Marike itu? Nggak ada. Kami cuman ada hamparan cabenya bagus-bagus, buahnya bagus-bagus, tapi nggak ada orang di situ. Yakin nggak ada orang? Nggak ada. Kan kami bilang, kami selalu camping di luar dari peta, di luar dari orang yang suka rame-rame gitu. Jadi memang pengen mencari tempat yang berbeda gitu. Jadi karena berbeda, dapatnya juga suasana yang berbeda kayak gitu. Kayak gitu. Seram kali. Ya, kalau malam dengar suara-suara kayak ada pasar, suara-suara nyanyian di hutan. Udah, kalau mau bisa nyampein pesan, jangan dinikmati aja suara-suara itu, nyanyian itu dinikmat, jangan didatangi. Gimana maksudnya itu? Suara-suara kayak musik-musik Jawa itu gamelan apa. Iya. Itu pasti dengar ya. Kalau ya nggak tahu sih, aku nggak merasa punya indera keenam, tapi dengerin juga beberapa kali mendengarkan kayak gitu. Gak usah didatangin, karena ketika kita penasaran mendatangin dan apa semuanya nggak siap. Nah kayak gitu juga itu yang hilang apa. Jadi kayak sebenarnya itu musik memicu kita gitu Kak untuk mencari tahu musik itu. Mungkin itu komunikasi ya yang coba mereka lakukan, atau mereka mau bilang kami lagi merayakan ini begitu. Okay. Nah Kak, setelah Kakak ngedatangin nih gunung ini. Nah, gunung yang paling serem itu menurut Kakak di mana sih di Indonesia? Di Indonesia maksudnya setelah Kakak samperin di mana-mana, gunung yang paling seram menurut Kakak di mana? Mana ya? Kayaknya Sibaya lah. Sibaya itu nampaknya gampang. Tampaknya kayaknya ramah, mudah gitu. Tapi
orang Jerman yang hilang di 20 atau 30 tahun yang lalu, mungkin kawan-kawan SAR ya, sampai sekarang nggak ketemu gitu. Terakhir tuh orang bule lagi yang hilang, sampai akhirnya tapi itu dapat ya setelah beberapa hari gitu kan. Itu dapat. Jadi kayaknya Sibaya, kalau Sinabung itu sudah nampak medannya berbeda ya. Mau dari jalur manapun menyulitkan Sinabung itu. Tapi nggak tersebanyak orang yang hilang di Sinabung itu, nggak akan sebanyak dengan Sibaya. Sibaya itu memang parah dia. Dan dia punya beberapa jalan itu ya Kak, kayak jalan 54, jalur pariwisata, jalurnya berbagai ya Kak. Jalur 54. Iya, itu sebenarnya memancing kemudahan-kemudahan itu, memancing kita, memancing kesombongan kita. Lewat sini, ayo jalan sini aja. Nah, dia memancing kita. Kalau kita sombong nggak nyampe Kak gitu. Kalau misalnya kita ada pemikiran yang aneh atau di luar dari positif, itu nggak bakal nyampe ke Sibaya gitu maksudnya Kak? Enggak, sebenarnya misalnya alam itu kan punya bahasa sendiri yang mau coba berkomunikasi dengan manusia kan, tapi dengan simbol-simbol. Misalnya di sini angker, tapi kita merasa bahwa kita manusia, nggak ada yang angker-angker itu coba. Ya nggak apa-apa, kalau mau coba nggak apa-apa juga. Tapi tanggung resiko. Iya, tanggung resikonya. Gitu. Nggak apa-apa. Sinabung itu yang paling menyeramkan sebenarnya danaunya. Danaunya yang tenang itu lebih banyak kayaknya makan orang daripada Sinabungnya sendiri. Karena sampai sekarang juga sama kayak Danau Toba kan, nggak ada yang tahu dalamnya. Tapi tenang gitu ya kan Kak Cianti. Memancing orang untuk mandi ke tengah, akhirnya hilang, tenggelam. Iya. Nah, di luar dari itu yang paling terakhir itu Kakak kemana? Ke gunung apa? Terakhir Kerinci. Nah, cerita di Kerinci nih kira-kira apa nih Kak? Cerita di Kerinci nggak ada yang menyeramkan, cuma nampak kayak di shelter 2. Kami ngecamp shelter 2. Shelter 2 itu ada tanjakan menuju shelter puncak kan 3. Kayaknya ada harimau yang melintas gitu kan di shelter 3 itu. Jadi antara betul sama enggak harimau itu cuman memang melintasi jalan yang harusnya kami lewati kalau mau sampai puncak kan. Besar apa enggak. Yang lain-lain nggak tahu sih, kawan-kawan gitu turun dari gunung bilang nggak ketemu yang ini, nggak pas di tikungan ini nggak ada nampak gitu. Kayu yang tumbang itu di situ tempat ini. Nggak sempat jumpa yang kayak gitu. Cuman jumpa harimau itu aja gitu. Itu kapan Kak? Kayaknya antara 2017 2018 lah itu Kerinci. Udah lama ya berarti Kakak nggak ke gunung lagi. Udah nggak bisa lagi, nggak sanggup. Itu yang terakhir. Kayaknya itu wajib lah kalau mau coba nyali Kerinci. Katanya tempatnya di situ semua. Yang paling seram ya Kak katanya. Untuk Sumatera. Nah, kalau di Aceh untuk Aceh Kakak udah pernah ngedaki? Enggak, kalau Aceh itu cuma sampai hutan Ketambe aja. Waktu itu ada Arung Jeram. Nah, cuman menyusuri hutan malam-malam. Suasananya yang menyeramkan. Kenapa karena ya rumahnya satu kilo satu. Yang kereta yang dipakai bekas tabrakan. Jadi jalannya nggak bisa kencang, sementara yang dilewatin hutan. Ketakutannya bukan cuman hantu, tapi manusia juga kan. Waktu itu Aceh masih dengan konfliknya gitu. Mana kawan yang bilang sungainya itu sungai Ketambe, sungai Alas yang jadi logat. Ini sungai ini dulu di sini paling banyak mayat-mayat. Aduh. Iya cerita pula ya kan Kak. Udah suasana yang menyeramkan, gelap semua. Dia cerita lagi yang kayak gitu. Keretanya nggak bisa jalan kencang, kayaknya lebih kencang lari daripada naik keretanya. Aduh, ya ampun. Nah, sepanjang perjalanan di kereta itu apa sih Kak yang Kakak rasakan? Memang suasana rasanya kayak pengen cepet nyampe karena kayak ada yang ngejar di belakang, ada yang ngikutin.
Tapi nggak lagi halu atau apa gitu ya kan Kak? Kalau dengan keadaan sadar ya. Kalau ilusi, kalau halusinasi pas di hutan, pas apa udah biasa itu. Di situ tuh yang kalau nggak kuat-kuat, itulah yang kayak katanya kerasukan lah, mengikut lah, yang suka jalan sendiri karena ada yang manggil. Karena emang pernah waktu di Ariko, daerah Ariko, Bukit Lawang sendirian ngecamp di sungai-sungai gitu bulan purnama, batunya kayak orang duduk semua. Waduh. Di bawah sinar bulan ya kan. Waduh. Batu nih kayak batunya orang besar-besar semua. gitu ya Kak? Kayak orang semua duduk. Aduh, ya, ilusi kan? Iya. Kalau kita nggak sadar bahwa kita sendirian di situ, nggak ada orang lain. Udah duduk di situ, kita udah tenggelam juga, kita sendirian gitu. Kita sendiri yang menenggelamkan diri kita. Seram sekali. Gitu. Ya ampun. Tapi sampai tujuan dengan selamat ya Kak ya. Mudah-mudahan. Karena gitu dikasih kayak gitu, ketemu kayak gitu, jumpa kayak gitu, kita diam, kita mikir bahwa mungkin kitanya yang salah. Ada jumpa kayak gitu kan, ada yang salah atau apa gitu sih, bukan langsung mau ngetes ilmu. Ada juga kan yang mau kayak gitu kan, langsung ngetes, kau siapa, tunjukin, aduh nanti jumpa betul-betulan hambro nggak kuat nyalinya. Iya benar-benar. Kak, setelah cerita-cerita berdasarkan pengalaman mistis Kakak nih, kira-kira ada nggak sih wejangan atau kritik-kritik atau saran untuk para penonton sahabat Sirka TV kita Kak? Kalau kritiknya, kalau anak sekarang main di gunung bukan mainnya main merusak ya. Nggak ada lagi yang namanya ya kami bukan bilang generasinya kami generasi yang baik-baik kali, enggak, tapi setidaknya kami menghargai gitu kan. Untuk mematahkan batang pohon kecil aja sebagai penunjuk jalan aja kasihan gitu. Kalau sekarang kan main antam aja, babat aja gitu. Buang sampah, Sibaya itu udah jadi tempat sampah itu sekarang, semua sampah semua. Jadi kawan-kawan, walaupun alamnya nggak bisa ngomong atau apa ya dihargailah. Karena juga kalau rusak juga, hilang kecantikannya, ya kawan-kawan mau kemana juga kan? Iya, benar. Toh butuh tempat untuk menenangkan diri, mau apa kemana kalau nggak ke alam gitu. Tapi kalau kita sendiri yang merusak, kita sendiri yang tidak menghargainya, berarti kita tidak menghargai diri kita. Gitu. Berarti jangan bilang pencinta alam lah, ya kan? Cuman menikmati alamnya aja ya kan Kak? Kalau sekarang sih pengennya kearifan lokal ya, cerita-cerita hantu, cerita-cerita mengerikan itu dikembalikan lagi. Walaupun banyak juga orang yang nggak percaya, tapi namanya orang Indonesia lebih banyak yang percaya juga yang kayak gitu, nggak boleh lewat sini. Itu diapain aja gitu. Danau ini angker, nggak boleh sembarangan begini. Aku pikir itu bagus untuk diapain lagi supaya ya. Kayaknya Sumatera Utara nggak ada yang bagus lagi lah alamnya, nggak tahu lah. Tinggal Aceh ya, kalau dari pandangannya aku ya, tinggal Aceh yang masih ada sisa hutan-hutannya. Kalau Sumatera Utara nggak ada, rusak semua. Banyak sampah ya Kak? Sampah, penebangan, semua. Coret-coretan itu, aduh, kalau yang namanya pencinta alam nggak ada yang betul-betul nggak ada merusak alam. Jiwanya jiwa konservasi kan, menjaga, nggak kayak sekarang. Gitu. Oke. Nah, sahabat Sirka TV, kita sudah mendengar pengalaman mistis Kak Mei tadi, berbagai pengalamannya ya. Sudah berapa pengalamannya, lumayan ya kan. Nah, buat teman-teman itu tadi penutup kita dari Kak Mei bahwa ketika kita mendaki gunung atau memasuki hutan, jangan pernah menaruh atau meletakkan sampah sembarangan, karena bakal akan bertanggung jawab sendiri dan menerima resikonya ya kan. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, like, and comment. Kita akan tunggu part kedua. Mungkin masih banyak nih cerita Kak Mei, tapi belum dicurahkannya semuanya. Oke, bye Sirka TV.